Hai, ketemu lagi nih sama aku, Cini Lateo. Oke, di video kali ini, aku akan membahas tentang pentingnya mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang selama berpuasa di masa pandemi. Bulan Ramadan kali ini berbeda banget ya sama tahun-tahun sebelumnya. Ya, karena bulan Ramadan tahun ini, kita mengalami pandemi COVID-19. Nah, di tengah pandemi ini, setiap orang itu dituntut untuk menjaga kesehatan tubuh. Berpuasa di masa pandemi COVID-19 bukanlah menjadi halangan dalam menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh. Oke, puasa plus gizi seimbang, apa bisa? Why not? Kenapa tidak bisa? Selama berpuasa, asupan makan yang ideal adalah makanan bergizi seimbang, yaitu yang memiliki kandungan karbohidrat, protein, lemak, sayur, dan buah, serta konsumsi cukup air. Kenapa sih penting untuk menjaga keseimbangan gizi pada masa pandemi ini? Karena tubuh yang kekurangan gizi, dia imunitasnya akan melemah dan akan mudah terserang COVID-19. Kita tahu sendiri ya, COVID-19 ini penyebarannya sangat cepat kepada orang-orang yang memiliki tubuh dengan imunitas rendah. Nah, dengan makanan seimbang inilah tubuh kita dapat bekerja lebih baik untuk membentuk sistem kekebalan tubuh sehingga pada saat kita terserang COVID-19, tubuh kita bisa melawannya. Oke, selanjutnya nih, tubuh kita memerlukan karbohidrat, protein, air, dan sayuran yang cukup sebagai gizi seimbangnya. Nah, kita mulai nih ya. Dari karbohidrat. Saat masa-masa puasa seperti ini, tubuh itu memerlukan kandungan karbohidrat yang kompleks. Agar apa? Agar lebih mengenyangkan dalam waktu yang lama. Contohnya apa nih? Yaitu nasi, kentang, dan roti. Nah, apa sih itu karbohidrat? Karbohidrat adalah zat gizi sumber energi yang paling penting bagi makhluk hidup. Karena karbohidrat ini merupakan penghasil energi utama dalam tubuh kita. Nah, kira-kira 80% kalori yang didapat dari tubuh itu berasal dari karbohidrat. Nah, senyawa karbohidrat itu menyumbang 70-80% sumber energi untuk aktivitas manusia. Konsumsi rata-rata karbohidrat dalam makanan sekitar 65%, dan energi yang dihasilkan dari metabolisme seluler karbohidrat tersebut akan digunakan untuk metabolisme biomolekul lainnya seperti protein, lemak, dan asam nukleat. Pada umumnya, karbohidrat adalah zat padat berwarna putih yang sukar larut dalam perlarut organik, tetapi larut dalam air. Nah, sebagian juga karbohidrat memiliki berat molekul yang rendah, itu rasanya adalah manis. Adalah protein. Protein itu terdiri dari dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani itu contohnya ya seperti daging, ikan, ayam, telur, dan protein nabati adalah tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Nah, protein ini adalah nutrisi dengan fungsi utama memperbaiki jaringan sel agar bisa bekerja dengan baik. Zat gizi ini ditemukan di seluruh tubuh, termasuk di tulang, kulit, otot, maupun rambut. Bisa dikatakan sekitar 20% tubuh manusia terbentuk dari protein. Selain itu, protein juga memiliki fungsi membangun sel dan jaringan dalam tubuh, meningkatkan sistem imun, serta memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Protein terdiri dari bahan pembangun yang disebut asam amino. Ada sekitar 20 jenis asam amino, 9 diantaranya termasuk esensial, sedangkan 11 sisanya adalah yang non-esensial.
Asam amino bisa dihasilkan tubuh tanpa perlu asupan makanan. Namun sayangnya, untuk asam amino yang merupakan jenis non-esensial, sehingga dia itu harus diambil dari luar tubuh, yaitu dengan makanan-makanan ini. Nah, ada juga nih lemak. Lemak adalah salah satu kelompok yang termasuk golongan lipid. Dia itu merupakan senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik non-polar. Lemak terdapat pada hampir semua bahan pangan dengan kandungan berbeda-beda. Lemak hewani mengandung banyak sterol yang disebut kolesterol, sedangkan lemak nabati mengandung filosterol dan lebih banyak mengandung asam lemak tak jenuh sehingga umumnya berbentuk cair. Lemak juga merupakan sumber energi yang efektif dibanding dengan karbohidrat dan protein. Namun, segala sesuatunya tidak boleh berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan adalah tidak baik. Kita membutuhkan cakupan asupan yang seimbang di dalam tubuh kita. Selanjutnya nih ada sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayur-sayuran ini ya seperti bayam, brokoli, wortel, tomat, kembang tol, dan sebagainya. Dan buah-buahan seperti jeruk, pepaya, jambu merah, anggur, melon, semangka, buah naga itu mengandung vitamin C, juga mengandung antioksidan yang baik untuk memenuhi imunitas tubuh kita. Nah, namun perlu diperhatikan nih, pada saat kita berpuasa, tubuh kita mengalami perubahan metabolisme, sehingga kita harus memilih makanan, harus menghindari makanan yang dikonsumsi secara berlebihan yang dapat meningkatkan asam urat. Contohnya itu seperti daging merah, kepiting, udang, kerang, dan makanan atau minuman beralkohol seperti contohnya tape. Nah, kita juga harus menghindari makanan yang memiliki kolesterol tinggi. Contohnya itu seperti santan. Lanjut ya. Oke, di sini saya punya tips nih. Konsumsi makanan saat sahur dan berbuka supaya asupan energi dan gizi kita saat puasa terpenuhi. Nah, yang pertama adalah pada saat sahur, makanan yang dimakan sebaiknya itu berupa menu sederhana agar mudah disajikan. Dahulukan minum air putih, lalu makan nasi lengkap dan disertai dengan buah. Kemudian, pada saat mendekati waktu imsyak, minumlah air lagi agar kita lebih bisa menahan lapar dan kebutuhan energi kita juga bisa terpenuhi. Selanjutnya, pada saat berbuka puasa, konsumsi makanan yang diperlukan adalah minum air, lalu usahakan kita untuk makan makanan kecil atau makanan ringan dulu, seperti takjil-takjil atau buah-buahan itu supaya pada saat kita berbuka puasa mengembalikan energi atau cairan yang sebelumnya kita tidak dapatkan. Nah, setelahnya setelah sholat maghrib barulah kita makan dengan menu yang lengkap. Usahakan minum air putih 4-5 gelas. Nah, misalnya nih 2 gelas saat berbuka, 2 gelas lagi pada saat makan malam, dan 1 gelas pada saat sebelum tidur. Oke, nih ada nih dampak yang diakibatkan apabila tidak mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang di masa pandemi. Apa itu? Yaitu rendahnya imunitas tubuh dan mudah terkena COVID-19. Tubuh yang tidak mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi akan mengalami rendahnya imunitas yang menyebabkan tubuh kita ini pada saat ada virus yang masuk tidak dapat melawan, dan akhirnya kita bisa terjangkit virus COVID-19 dan ya kita akan sakit.
Maka dari itu, diperlukan makanan yang bergizi dan sehat agar imunitas tubuh kita ini tetap bisa berjalan dengan baik. Ayo nih teman-teman semua, jangan malas untuk makan makanan yang bergizi. Jangan maunya hanya makanan cepat saji saja, jangan maunya hanya makanan yang instan saja. Kita perlu untuk mencukupi asupan energi kita, asupan makanan bergizi agar tubuh kita bisa bekerja dengan baik. Nah, jadi kalau mau tubuhnya bekerja dengan baik, kalau mau sehat, kalau mau imunitasnya bagus, ya ayo makan makanan-makanan bergizi. Jadi kita bantu juga tubuh kita untuk bekerja. Jadi kita sama-sama bekerja nih. Oke, mungkin sekian nih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya terima kasih dan mohon dimaafkan. Yuk, konsumsi makanan bergizi selama berpuasa di masa pandemi ini. Ingat, puasa bukanlah suatu halangan untuk makan makanan yang memiliki gizi seimbang.